Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian dosen muda dengan judul Identifikasi Citra Ikan untuk mengidentifikasi kesegaran ikan laut menggunakan metode Hue Saturation Value dan Key Nearest Network. Untuk tim peneliti pada penelitian ini, yang pertama yaitu saya sendiri, Marissa Pertiwi dari bidang Teknik Informatika, kemudian Nida Mardiah Ramdhani dari bidang Manajemen Sumber Daya Perairan, dan yang terakhir adalah Agustina Sartika Yos Ekaristimanik dari bidang Teknik Kelautan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji atas pendanaan internal penelitian dosen muda melalui pengelolaan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga penelitian kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk pemaparan hasil laporan akhir penelitian kami, yang pertama itu terkait dengan pendahuluan, yaitu hal yang melatar belakangi atau permasalahan yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi dari hasil penelitian ini, kemudian hasil penelitian yang kami dapat, kemudian publikasi, dan manfaat serta penutup. Yang pertama, kita akan membahas tentang hal yang melatar belakangi atau permasalahan yang terjadi pada penelitian ini. Yang pertama, Provinsi Kepulauan Riau sendiri memiliki hasil laut yang melimpah. Nah, beberapa daerah menggunakan bahan baku ikan untuk makanan tradisional dan makanan sehari-hari. Nah, ikan merupakan sumber protein penting, namun tidak tahan lama dan mudah cepat rusak. Kemudian, identifikasi kesegaran ikan di Kepulauan Riau masih menggunakan cara manual atau cara tradisional. Nah, akibatnya terjadinya penurunan atau permasalahan efisiensi dan akurasi dalam pendeteksian kesegaran ikan. Nah, ditambah lagi menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023, pelabuhan di Kepulauan Riau, khususnya pelabuhan ikan, hanya Kepulauan Riau sendiri hanya memiliki satu pelabuhan ikan saja. Nah, sehingga timbullah permasalahan akibat dari ini, yaitu penurunan kualitas ikan akibat rantai pasok ikan yang panjang. Nah, sehingga perlu cara deteksi kesegaran ikan yang cepat dan akurat. Nah, subjek dari penelitian ini adalah ikan benggol dan ikan tongkol. Mengapa menggunakan ikan benggol dan tongkol? Karena ikan benggol dan tongkol ini adalah ikan yang banyak dijual di pasaran dan banyak diolah oleh masyarakat Kepri untuk sebagai bahan baku makanan yang dijual di pasar. Nah, beberapa provinsi dan kabupaten juga Kabupaten di Kepulauan Riau juga banyak mengkonsumsi ikan benggol dan tongkol. Nah, contohnya pada makanan seperti kerupuk atom. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu penggunaan metode digital berbasis pengolahan citra untuk mendeteksi kesegaran ikan laut, yaitu dengan menggunakan Hue Saturation Value dan Key Nearest Network. Ini merupakan metode dari lingkup artificial intelligence atau sistem pakar.
Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama menerapkan metode Hue Saturation Value dan Key Nearest Neighbor dalam mengidentifikasi kesegaran ikan laut berdasarkan ekstraksi fitur warna. Yang kedua, membangun sistem aplikasi dengan menggunakan metode Hue Saturation Value dan Key Nearest Neighbor menggunakan software MATLAB untuk mengidentifikasi kesegaran ikan laut berdasarkan ekstraksi fitur warna. Nah, tahapan dari metode penelitian ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, kita mengumpulkan data. Data yang kita kumpulkan adalah IMEX atau citra ikan segar dan ikan tidak segar yang kita dapat di pasar di sekitar Tanjung Pinang. Yang kedua adalah kita melakukan analisa sistem. Nah, berdasarkan kebutuhan sistem. Nah, yang ketiga, kita melakukan desain antarmuka atau user interface system agar pengguna sistem dapat mudah menggunakan sistem tersebut. Yang keempat, kita melakukan development system atau pembangunan sistem. Yang kelima, kita melakukan uji testing dengan menggunakan sampel data latih yang kita sudah ambil di pengumpulan data. Yang terakhir, kita melakukan implementasi berdasarkan hasil data uji. Nah, prosedur dari penelitian ini, yang pertama kita melakukan akuisisi data. Nah, akuisisi data ini kita mengambil gambar ikan segar dan tidak segar dari pasar ikan yang berada di sekitar Tanjung Pinang. Nah, yang kedua, kita melakukan pengolahan citra berdasarkan gambar yang kita ambil. Nah, di sini kita menggunakan segmentasi citra dan ekstraksi fitur HSV atau Hue Saturation Value. Yang ketiga, kita melakukan pelatihan algoritma KNN. Di sini kita menggunakan data latih 40 citra yang terdiri dari citra ikan segar dan tidak segar. Selanjutnya, kita menggunakan data uji untuk menguji algoritma yang kita gunakan. Yang terakhir, kita melakukan evaluasi akurasi hasil klasifikasi. Nah, berdasarkan rumusnya yaitu rumus akurasinya adalah jumlah akurasi klasifikasi benar dibagi jumlah datanya. Nah, jumlah akurasi klasifikasi ini diambil dari klasifikasi berdasarkan sistem yang telah kita buat. Kemudian kita kali 100 untuk mendapatkan hasil presentasinya. Nah, roadmap dari penelitian ini, pada tahun ini kita fokus melakukan identifikasi kesegaran ikan laut. Nah, fokus menggunakan metode Hue Saturation Value dan Key Nearest Neighbor. Nah, pada tahun selanjutnya, tahun 2025 kita akan melakukan proses pengembangan program aplikasi yang telah kita buat. Nah, tahun 2026 kita akan melakukan identifikasi citra ikan untuk mendeteksi kesegaran ikan tawar. Untuk dokumentasi dari penelitian ini, di sini kami mengunjungi pasar ikan yang berada di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kemudian kami memilih dan membeli sampel ikan yang ada di sekitar pasar Tanjung Pinang dan sekitarnya.
Kemudian kami mengambil gambar ikan berdasarkan klasifikasi dan indikator yang telah kami dapat, yaitu berdasarkan mata, kemudian kulit, dan berdasarkan mata dan warna kulit. Nah, sini kami mengambil gambar ikan segar dan ikan tidak segar. Nah, hasil dari penelitian ini kami dapati yang pertama ikan benggol sendiri berdasarkan hasil penelitian kami mendapatkan akurasi 100% dari 20 citra uji. Artinya semua pada sistem ini untuk klasifikasi ikan benggol mendapatkan akurasi 100%. Artinya ini cukup signifikan dalam mengidentifikasi atau cukup efektif dalam mengidentifikasi kesegaran ikan benggol. Selanjutnya pada ikan tongkol kami mendapat akurasi sebanyak 95%, artinya dari 20 citra uji kami mendapatkan 9 citra ujinya dengan klasifikasi benar sesuai dengan hasil akurasi. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini yang pertama banyaknya data set. Semakin banyaknya data latih, maka akurasi akan semakin meningkat. Kemudian pencahayaan dan posisi kamera. Kemudian untuk diseminasi dan publikasi kami telah melakukan submit artikel ilmiah karena di dalam penelitian ini hasil dari penelitian ini adalah berupa luaran berupa artikel ilmiah. Nah, kami sudah mensubmit artikel ini di jurnal komputer Musirawas dengan akreditasi Sinta 4. Nah, artikel ini sedang dalam tahap review oleh reviewer. Nah, berikut link dari jurnal yang untuk artikel yang kami submit. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yang pertama, mengetahui dan memahami penerapan algoritma hue saturation value dan key nearest neighbor dalam mengidentifikasi kesegaran pada ikan laut berbentuk citra digital image. Kemudian mengetahui cara pencegahan serta penurunan tingkat kesegaran ikan laut. Yang terakhir, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tingkatan kesegaran pada ikan laut. Nah, kesimpulan yang kami dapati dari penelitian ini, yang pertama yaitu metode ASV atau Hue Saturation Value dan Key Nearest Neighbor ini efektif untuk mengidentifikasi kesegaran ikan laut dengan akurasi 100% untuk ikan benggol dan 100% untuk ikan tongkol. Kemudian, sistem ini dapat membantu nelayan dan konsumen dalam memilih ikan segar dengan lebih akurat. Kemudian saran dari penelitian ini, penulis menyarankan agar metode ini tidak hanya digunakan pada citra ikan laut, tetapi juga bisa digunakan dalam mengidentifikasi kesegaran pada ikan tawar maupun daging ternak lainnya. Baik, sekian dari pemaparan pada penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji serta LPPM telah membantu dalam mendanai penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.